Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iksan Syaputra, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait multimedia pembelajaran interaktif. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memahami, merancang, dan menggunakan media secara efektif dalam pembelajaran dan komunikasi. Apa yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran interaktif? Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk diproses selanjutnya. Perancangan multimedia interaktif. Terdapat 6 tahapan dalam perancangan multimedia interaktif. Yang pertama, merancang konsep. Dasar pemikiran dan kreativitas yang sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi multimedia interaktif. Yang kedua, merancang isi. Merancang isi atau konten dari aplikasi. Menentukan apakah aplikasi akan memuat semua elemen atau hanya sebagian elemen gambar, suara, teks, animasi, dan video. Yang ketiga, merancang struktur aplikasi. Diperlukan sebagai penjelas alur program dan komponen program, termasuk membuat diagram alir atau flowchart dan storyboard. Yang keempat, merancang naskah. Menjelaskan isi dari teks, kata atau kalimat yang terdapat dalam aplikasi. Dan yang kelima, merancang grafik. Pembuatan dan pemilihan grafik yang akan mendukung dialog dan latar belakang aplikasi multimedia. Salah satu tahap dalam perancangan multimedia interaktif adalah membuat struktur navigasi dan membuat flowchart. Struktur navigasi. Yang pertama, struktur linear. Struktur linear merupakan struktur yang hanya mempunyai satu rangkaian cerita berurut. Biasanya digunakan untuk multimedia presentasi karena tidak diperlukan adanya interaksi, hanya menampilkan data atau informasi saja. Yang kedua, struktur hierarki. Struktur hierarki merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan informasi yang berdasarkan kriteria tertentu. Informasi pada halaman utama disebut parent dan informasi pada cabangnya disebut child. Yang ketiga, struktur non-linear. Struktur non-linear merupakan pengembangan dari struktur navigasi hierarki. Perbedaannya ada pada percabangannya. Struktur linear walaupun terdapat percabangan, akan tetapi setiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama, tidak pada master page dan slave page. Yang keempat, struktur komposit. Struktur komposit merupakan struktur gabungan dari ketiga struktur sebelumnya. Struktur ini juga disebut dengan struktur navigasi bebas. Kelebihan dari struktur ini adalah suatu aplikasi mampu memberikan keterkaitan informasinya lebih baik. Flowchart. Flowchart adalah desain model alur berpikir isi program atau aplikasi. Tujuan flowchart adalah mendapatkan suatu alur kerja yang komunikatif, mengetahui suatu alur dan jalur proses kerja yang dapat dengan mudah dipahami dan dilalui serta diikuti oleh pengguna secara menyeluruh dan bermakna. Adapun tujuan dari flowchart, yang pertama, menggambarkan urutan operasi suatu program. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi antar pembuat program dengan orang bisnis. Yang ketiga, membantu dalam pemahaman logika yang kompleks. Yang keempat, membantu dalam menulis dan mengimplementasikan program. Yang kelima, membantu menjelaskan program kepada orang lain. Dan yang keenam, merupakan dokumentasi program yang kompleks. Berikutnya adalah tahap pengembangan multimedia interaktif. Terdapat 6 tahapan dalam pengembangan multimedia interaktif. Dari waktu ke waktu, pembelajaran selalu mengalami perkembangan. Berbagai model, metode, media, serta hal-hal lain yang baru muncul dan dipergunakan dalam pembelajaran. Perkembangan multimedia juga termasuk digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan dan perpaduan gambar, video, dan suara dalam multimedia banyak menarik maupun menggugah minat belajar peserta didik atau siswa. Multimedia juga mampu memudahkan penyampaian materi-materi tertentu kepada siswa dibandingkan dengan cara penyampaian materi lainnya. Namun, untuk membuat penggunaan dan materi multimedia yang tepat pada pembelajaran, perlu pengembangan khusus. Pengembangan multimedia agar dapat dimasukkan dalam pembelajaran harus melalui tahapan-tahapan yang terancang dengan baik dan terurut, agar produk multimedia yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan tepat. Digunakan dalam pembelajaran. Pengembangan multimedia dapat dilakukan dengan metode Multimedia Development Life Cycle atau MDLC yang terdiri dari 6 tahap. Tahap pengembangan dalam Multimedia Development Life Cycle yaitu yang pertama, konsep.
merumuskan dasar-dasar dari proyek multimedia yang akan dibuat dan dikembangkan, terutama pada tujuan dan jenis proyek yang akan dibuat. Yang kedua, perancangan. Tahap di mana pembuat atau pengembang proyek multimedia menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana proyek multimedia tersebut akan dibuat. Pembuatan naskah ataupun navigasi serta proses desain lain harus secara lengkap dilakukan. Pada tahap ini, harus mengetahui bagaimana hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Merupakan proses untuk mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek, mengenai materi yang akan disampaikan. Kemudian, file-file multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan dimasukkan dalam penyajian proyek multimedia tersebut. Yang keempat, pembuatan. Waktunya proyek multimedia diproduksi. Materi-materi serta file-file multimedia yang sudah didapatkan kemudian dirangkai dan disusun sesuai desain. Pada proses ini sangat dibutuhkan kemampuan dari ahli agar mendapatkan hasil yang baik. Yang kelima, percobaan. Setelah hasil dari proyek multimedia jadi, perlu dilakukan percobaan. Percobaan dilakukan dengan menerapkan hasil dari proyek multimedia tersebut pada pembelajaran secara minor. Hal ini dimaksudkan agar pada pembuatan sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara massal. Yang keenam, distribusi. Tahap penggandaan atau penyebaran hasil kepada pengguna. Multimedia perlu dikemas dengan baik sesuai dengan media penyebar luasannya. Apakah melalui CD, DVD, download, ataupun media yang lain. Berikutnya, peran multimedia. Sajian audiovisual atau lebih dikenal dengan sebutan multimedia menjadikan visualisasi menjadi lebih menarik. ICT dalam hal ini komputer dengan dukungan multimedia dapat menyajikan sebuah tampilan berupa teks non-sekuensial, non-linear, dan multidimensional dengan percabangan tautan dan simpul secara interaktif. Tampilan tersebut akan membuat pengguna atau user lebih leluasa memilih, sintesa, dan mengkolaborasikan pengetahuan yang dipahaminya. Ketika mendengar istilah pembelajaran dengan multimedia, maka yang terlintas di benak kita adalah penggunaan teknologi presentasi dalam kelas. Misalnya, penggunaan televisi, komputer, dan proyektor di dalam kelas. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan multimedia? Multimedia merupakan penggabungan lebih dari satu media menjadi suatu bentuk komunikasi yang bersifat multimodal atau multi-channel. Multimedia telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan bahan-bahan pelatihan kepada para karyawannya, juga oleh para guru dan dosen untuk menyampaikan materi ajarnya kepada para siswa dan mahasiswa. Diyakini bahwa penggunaan multimedia dalam suatu kegiatan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, mampu meningkatkan hasil kegiatan belajar. Software-software presentasi seperti Microsoft PowerPoint menggabungkan berbagai jenis media dalam suatu paket presentasi yang menarik, yang akan menarik perhatian dan meningkatkan motivasi para pembelajar. Berdasarkan perdebatan mengenai peranan multimedia dalam pembelajaran tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, multimedia dapat digunakan untuk membantu pembelajar membentuk modal mental yang akan memudahkannya memahami suatu konsep. Yang kedua, pemanfaatan multimedia dapat membangkitkan motivasi belajar para pembelajar. Karena adanya multimedia membuat presentasi pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, perlu diperhatikan juga bahwa sesuatu yang menarik tidak secara otomatis mudah dipahami. Karena ada kalanya suatu tampilan yang menarik justru akan memecah fokus perhatian pelajar. Penggunaan multimedia harus benar-benar dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa materi pembelajaran, terutama yang kompleks, yang memerlukan multimedia. Tetapi ada juga materi pembelajaran yang cukup disampaikan secara lisan saja, tanpa perlu bantuan perangkat multimedia, karena cukup sederhananya bahan tersebut. Tidak dapat dipungkiri, penciptaan kegiatan pembelajaran atau KBM yang menarik di kelas masih menjadi masalah bagi hampir sebagian besar guru. Berbagai upaya dalam rangka menjawab permasalahan ini telah dirumuskan oleh berbagai pihak, tidak terkecuali oleh guru yang mengajar di kelas. Daya tarik perkembangan teknologi serta gaya siswa masa kini yang cuek dan santai seolah-olah terlalu kuat untuk diimbangi oleh guru, sehingga menarik perhatian siswa untuk terlibat dalam pembelajaran di kelas menjadi hal yang sulit dilakukan. Berdasarkan pengalaman saya dalam mengajar,
Mendapatkan kesan menarik untuk mengikuti KBM oleh siswa adalah langkah awal yang penting dan menentukan bagi pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh De Porter mengungkapkan, manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 70% dari apa yang dikerjakan, 50% dari apa yang didengarkan dan dilihat, dan hanya 10% dari apa yang dibaca. Dari penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa bagaimana ketercapaian materi pembelajaran jika dalam KBM guru hanya mengandalkan ceramah dan latihan. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan mudah apabila dibantu dengan sarana visual, di mana 11% dari yang dipelajari terjadi lewat indera pendengaran, sedangkan 83% lewat indera penglihatan. Di samping itu, dikemukakan bahwa kita hanya dapat mengingat 20% dari apa yang kita dengar, namun dapat mengingat 50% dari apa yang dilihat dan didengar. Lagi pula, dalam KBM, siswa sering sekali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari. Akibatnya, siswa merasa jenuh dan materi menjadi sulit untuk dipahami oleh siswa. Di antara keistimewaan komputer sebagai media, yaitu yang pertama, menghubungkan interaktif. Komputer menyebabkan terwujudnya hubungan antara stimulus dan respon, menumbuhkan inspirasi, dan meningkatkan minat. Yang kedua, pengulangan. Komputer memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengulang materi atau bahan pelajaran yang diperlukan, memperkuat proses pembelajaran, dan memperbaiki ingatan, memiliki kebebasan dalam memilih materi atau bahkan pelajaran. Yang ketiga, umpan balik dan peneguhan. Media komputer membantu pelajar memperoleh umpan balik atau feedback terhadap pelajaran secara leluasa dan dapat memacu motivasi pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawaban. Yang keempat, simulasi dan uji coba. Media komputer dapat mensimulasikan atau menjadi uji coba penyajian bahan pelajaran yang rumit dan teliti. Dan yang terakhir adalah kategori, karakteristik, dan manfaat multimedia. Yang pertama, kategori multimedia. Kategori multimedia terbagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia content production. Multimedia content production merupakan penggunaan dan pemrosesan beberapa media seperti teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktif yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah media teks, audio, video, animasi, gambar, interaktif, dan special effect. Dan yang kedua, multimedia communication. Multimedia communication merupakan penggunaan media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, atau mengkomunikasikan material advertising, berita, entertainment, edukasi, dan lain-lain. Pada kategori ini, media yang digunakan adalah TV, radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, dan internet. Berikutnya adalah karakteristik multimedia. Karakteristik multimedia terbagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia bentuk linear. Multimedia bentuk linear merupakan struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi sesuai dengan urutan dari satu frame atau bit informasi ke frame atau bit informasi yang lain. Yang kedua, multimedia bentuk non-linear. Bentuk non-linear merupakan struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi secara bebas, tidak dibatasi oleh rute yang ditentukan. Karakteristik di atas meliputi presentasi multimedia, dapat meliputi non-linear atau interaktif. Yang kedua, multimedia dapat memuat hubungan terstruktur yang disebut hypermedia. Yang ketiga, pengembangan multimedia membuat judul multimedia dengan perangkat auto-touring, yaitu perangkat pengembangan multimedia. Yang keempat, proyek multimedia. Ketika dipublikasikan disebut judul multimedia. Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam pemanfaatan multimedia, yaitu pertama, multimedia interaktif, yaitu multimedia yang pengguna akhir atau user dapat mengontrol konten multimedia apa dan dalam hal apa urutan elemen multimedia akan dikirimkan. Yang kedua, programmable multimedia, yaitu orang-orang yang mengintegrasikan elemen bentuk multimedia dan dapat secara keseluruhan yang harus menggunakan sebuah sistem auto-touring atau bahasa pemrograman.
Dan yang ketiga, proyek multimedia, yaitu sarana atau perangkat lunak, software, pesan dan isi yang dapat dipresentasikan pada sebuah layar komputer atau televisi, atau juga bisa disebut dengan proses pembuatan multimedia. Dan yang terakhir adalah manfaat multimedia. Yang pertama, manfaat multimedia dalam bidang industri. Pada bidang ini, penggunaan multimedia digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari seni, hiburan, dan seni komersial. Yang kedua, bidang komersial. Untuk menarik perhatian dalam periklanan, dibutuhkan presentasi media yang menarik. Bisnis komunikasi seringkali dikembangkan oleh tim kreatif sebuah organisasi untuk menawarkan atau menjual ide maupun dalam pelatihan. Dalam membentuk presentasi multimedia. Yang ketiga, hiburan dan seni rupa. Multimedia banyak digunakan dalam industri hiburan, khususnya untuk mengembangkan efek khusus dalam film dan animasi. Pada multimedia, permainan atau games dan program perangkat lunak telah tersedia dan terdistribusi dalam bentuk CD, ROM, atau secara online. Yang keempat, pendidikan. Dalam bidang pendidikan, multimedia biasanya digunakan untuk memproduksi pelatihan berbasis komputer dan buku referensi, seperti ensiklopedia, yang memungkinkan pengguna melalui serangkaian modul presentasi, teks tentang topik tertentu, dan gambar terkait dalam berbagai format informasi. Yang kelima, bidang teknik. Pada bidang ini, terdapat perangkat lunak yang dapat menggunakan multimedia untuk menciptakan simulasi komputerisasi untuk sebagai pelatihan. Contohnya, pelatihan militer atau industri, simulasi, dan lainnya. Multimedia juga dapat dimanfaatkan untuk desain web interface dalam beberapa perangkat lunak. Yang keenam, bidang perindustrian. Di sektor industri, multimedia digunakan sebagai sarana untuk menyajikan informasi guna membantu pemegang saham, rekan kerja, dan atasan dalam memantau perkembangan perusahaan. Multimedia pada sektor industri juga bermanfaat untuk memberikan pelatihan bagi karyawan, periklanan, dan penjualan produk di seluruh dunia, hampir tak terbatas melalui web berbasis teknologi. Yang ketujuh, matematika dan penelitian ilmiah. Dalam bidang matematika dan penelitian ilmiah, multimedia dipakai khususnya untuk modeling dan simulasi. Misalnya, seorang ilmuwan kimia bisa melihat pada model molekular tertentu dari substansi dan memanipulasinya menjadi suatu zat baru. Perwakilan penelitian ini bisa kita temukan di jurnal maupun media-media lainnya. Yang kedelapan, bidang kesehatan. Dalam bidang ini meliputi hal pengobatan. Dokter dapat dilatih dengan melihat visualisasi virtual operasi, atau secara virtual mereka dapat mensimulasikan bagaimana tubuh manusia yang terkena penyakit menular oleh virus dan bakteri, kemudian mengembangkan teknik bagaimana mencegahnya. Berdasarkan pemaparan singkat saya terkait materi multimedia pembelajaran interaktif, dapat kita tarik kesimpulan bahwa multimedia pembelajaran interaktif merupakan alat yang digunakan dalam pendidikan. Dalam pengembangannya, perlu perancangan yang baik untuk memahami tujuan dan kebutuhan peserta didik, serta tahap pengembangan untuk menciptakan konten yang sesuai. Manfaat utamanya adalah meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kemampuan belajar peserta didik. Dengan memahami hal tersebut, multimedia dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik. Baik, itulah tadi pemaparan singkat saya terkait materi multimedia pembelajaran interaktif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.